wabarakatuh. Saya Dita Nurfadila dari Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan menjelaskan praktikum fisika mengenai alat ukur dasar. Berikut penjelasannya. Mistar. Bagian pada mistar terdapat skala pengukuran untuk pembacaan hasil pengukuran. Cara penggunaan. Pertama, tempatkan salah satu ujung mistar tepat sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Lalu, baca skala pada mistar yang berimpitan dengan ujung kedua benda. Bagian-bagian pada jangka sorong. Bagian pada jangka sorong yaitu terdapat rahang bawah. Rahang bawah atau rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda. Skala Vernier. Skala Vernier atau disebut juga skala Nonius dalam bentuk milimeter berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter. Tombol geser. Tombol geser berfungsi untuk memudahkan pergerakan dari rahang gerak. Skala utama. Skala utama dalam bentuk satuan cm memiliki fungsi menyatakan ukuran utama dalam bentuk cm. Rahang atas atau rahang luar terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam sebuah benda. Skru pengunci. Skru pengunci berfungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran, misal rahang dan depth probe atau tangkai kedalaman. Batang jangka sorong. Tangkai kedalaman. Tangkai kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Cara penggunaan pada jangka sorong. Tahap persiapan. Pertama, pahami bagian-bagian jangka sorong seperti sebelumnya kita lakukan. Kedua, bersihkan benda yang akan diukur supaya pengukurannya lebih akurat. Yang ketiga, bukalah kunci skru. Kendurkan sebelum memulai pengukuran. Lalu, yang keempat, tutuplah rahang jangka sorong. Sebelum mengukur apapun, tutup rahang dan tahan pembacaan pada angka 0 sehingga kita akan mendapatkan ukuran yang tepat. Selanjutnya, tahap penggunaan. Pertama, geserlah salah satu rahang untuk menjepit benda. Kedua, baca skala utama yang berimpit dengan angka 0 pada skala geser. Ketiga, bacalah skala Vernier. Keempat, jumlahkan kedua angka yang diperoleh. Bagian-bagian pada mikrometer skru, yaitu ada anvil atau poros tetap yang berfungsi sebagai penahan saat sebuah benda akan diukur dan ditempatkan di antara anvil dengan spindle. Spindle atau poros gerak, sebuah silinder yang bisa digerakkan secara maju dan mundur, menjauh dan menuju anvil. Latchnet atau pengunci mempunyai fungsi untuk menahan spindle atau poros gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda berlangsung. Sleeve merupakan batang logam tempat di mana skala utama berada. Thimble merupakan batang logam yang dapat diputar dan ukurannya lebih besar dari sleeve serta merupakan tempat di mana skala Nonius atau skala putar berada. Ratchet yang berfungsi untuk memutar spindle atau poros gerak saat ujung dari spindle telah dekat dengan benda yang akan diukur. Cara penggunaan mikrometer skru. Pertama, sebelum dipakai kita kalibrasi terlebih dahulu untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala Nonius. Putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala Nonius. Jika belum lurus,
putar skala utama menggunakan kunci khusus yang biasanya didapatkan satu paket dengan micrometer screw. Lalu apabila garis sudah lurus, maka kita bisa gunakan micrometer screw untuk mengukur. Objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle menggeser menjepit objek yang akan diukur. Setelah spindle menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet itu biasanya akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci micrometer screw agar spindle tidak berubah posisi. Lalu, bacalah hasil pengukuran. Yang pertama, untuk membaca hasil pengukuran itu, cari dulu nilai kasar pengukurannya dari skala utama. Nah, garis atas memiliki nilai 1 mm. Garis bawah menunjukkan nilai tengah garis atasnya. Maka dari sini kita melihat hasilnya itu 11 mm ditambah 0,5 mm, jadi 11,5 mm. Lalu kita mencari skala noniusnya. Nah, skala nonius itu terdapat 50 garis di mana skala terkecilnya itu 0,01 mm. Jadi NST dari micrometer screw ini mempunyai NST 0,01 mm. Yang pertama kita tadi mencari garis lurus, lalu kita perhatikan dia lurus terhadap desimal berapa, itu skala noniusnya 0,46 mm. Jadi hasil pengukurannya ditambah menjadi 11,96 mm. Itulah cara penggunaan micrometer screw dan membaca hasil pengukurannya. Bagian pada neraca 4 lengan. Tempat beban merupakan sebuah piringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Screw mengatur proses pengenolan pada neraca 4 lengan. Pemberat atau anting merupakan sebuah logam yang menggantung pada lengan yang berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Lengan neraca merupakan plat logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Garis kesetimbangan digunakan untuk menentukan titik kesetimbangan pada proses penimbangan atau pengukuran massa benda. Cara penggunaan neraca 4 lengan. Pertama, posisikan semua pemberat pada skala 0. Kedua, lakukan pengenolan dengan memutar skrup hingga jarum menunjukkan angka 0. Ketiga, letakkan benda yang akan diukur massanya pada tempat beban. Keempat, geser pemberat hingga jarum menunjuk ke angka 0. Lalu, yang kelima, catat angka yang ditunjukkan pemberat sebagai hasil pengukuran massa. Bagian pada neraca digital. Bagian pada neraca digital yaitu ada dudukan benda yang berfungsi untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Tombol power untuk mematikan dan menyalakan neraca. Tombol mode untuk mengubah unit, memilih satuan yang akan dipakai dalam pengukuran. Layar display berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran. Tombol pieces atau tombol PCS digunakan untuk menghitung berat keseluruhan. Tombol ter untuk mereset neraca atau pengenolan dalam neraca. Cara penggunaan.
Pertama, tekan tombol on untuk menghidupkan neraca. Kedua, jika layar belum menunjukkan angka 0, tekan tombol tab. Ketiga, letakkan objek pada dudukan benda. Keempat, lihat hasil pengukuran pada layar display. Bagian-bagian stopwatch analog. Pada bagian ini, jika kita menekan pertama, itu untuk on. Jika kita menekan untuk kedua kalinya, untuk stop. Jika kita menekan ketiga kalinya, untuk mereset. Jarum besar sebagai jarum penunjuk dalam satuan detik. Jarum kecil sebagai jarum penunjuk dalam satuan detik. Lingkaran detik. Lingkaran yang berisi angka-angka dari angka 1 sampai angka 60 dalam satuan detik. Lingkaran menit. Lingkaran yang berisi angka-angka mulai dari 5 sampai 30 dalam satuan menit. Cara penggunaan. Yang pertama, kita memencet tombol on sekali. Jarum mulai terlihat berjalan. Setelah itu, kita menstopkannya dengan memencet tombol kedua kalinya. Nah, hasil dari pengukuran sudah mulai terlihat. Lalu baca dan catatlah. Untuk mereset, maka kita tekan tombol ketiga kalinya. Mudah kan cara menggunakannya? Oke. Tadi kan hasil pengukuran menunjukkan hanya perubahan dalam jarum besarnya aja. Jadi jarum yang kecil atau yang jarum menunjukkan 1 menit itu tidak ada. Berarti di sini hasil pengukuran itu hanya dalam satuan detik aja. Nah, di sini dia melewati angka 5. Berarti di sini dia pasti 5 sekon itu udah didapatkan. 5 sekon. Nah, lalu di sini melewati 3 skala ya, 3 skala. Setelah 5 itu lewat 3 skala. Nah, tapi sebelum itu kita nggak tahu nih nilai skala terkecilnya berapa gitu kan. Nah, skala terkecilnya, itu bisa didapatkan dengan menghitung saya nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil di dalam 1 detik. Nah, ini kan dia segini. Ini kan 1 detik kan, 2, 3. Nah, ini kan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kan 1 detik. Nah, 1 detik itu dia terdapat 5 skala. Dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai dia 1 detik itu ada 5 skala. Berarti tinggal kita 1 detik itu ada 5 skala. Nah, 1 skalanya itu berapa? Maka didapatkan 0,2 sekon. Nah, berarti gimana nih? Nah, ini kan kita lihat kan dia melewati 3 skala, 1, 2, 3 kan. Berarti tinggal ditambah 3 kali 0,2. Jadi 5 tambah 0,6. Sama dengan 5,6 mudah kan? Bagian-bagian pada multimeter digital. Pertama, ada hasil output pengukuran untuk menunjukkan atau membaca hasil pengukuran. Tombol on or off untuk menyalakan atau mematikan multimeter. Soket pengukur kapasitor untuk mengatur kapasitor atau menghubungkan kabel dengan kapasitor. Soket pengukur transistor untuk menghubungkan kabel dengan alat. Selektor untuk menentukan posisi kerja multimeter dan batas ukur. Soket pengukur temperatur untuk menghubungkan kabel dengan alat dan mengukur suhu. Soket untuk karet probe tester untuk menghubungkan kabel pencoba. Cara penggunaan.
Pertama, itu kita pasang kabel merah itu ke bagian yang V atau home, terus warna hitam ke COM. Nah, skala pemilihnya itu kita pilih skala di atas yang kita ukur. Nah, V bergelombang ini artinya kita mau mengukur tegangan AC. Jangan lupa pakai skala di atas yang kita ukur. Misalnya kita akan mengukur tegangan 220 volt, maka skala yang dipakai itu di atas 220 volt, yaitu 750 volt. Nggak boleh di 200 volt. Harus di atas apa yang kita ukur setiap pengukurannya. Nah, phase strip lurus itu artinya untuk mengukur tegangan DC. Nah, kalau yang ini untuk mengukur resistor, simbolnya ohm. Ini 2000 k ohm sampai 2000 kilo ohm. Artinya itu AVO digital ini dia itu hanya bisa mengukur resistor maksimal 2000 kilo ohm. Selanjutnya simbol dioda. Simbol dioda ini untuk mengukur dioda. Nah, selanjutnya itu HFE. Nah, itu untuk mengukur HFE pada transistor. Nah, pengukurannya itu ada yang di tombol situ biru. Selanjutnya ada simbol A strip lurus. Nah, itu untuk mengukur arus DC. Nah, itu bukan untuk mengukur arus AC. Dan pengukurannya itu maksimal 10 ampere skalanya. Nah, untuk cek AVO dalam pengukuran arus besar, maka itu kita harus pindah dulu di atasnya. Itu maksimalnya 10 ampere, itu ada tandanya, dan maksimal 10 detik. Kenapa maksimal 10 detik? Karena nanti bisa merusak multimeternya tersebut jika kita lebih dari 10 second. Nah, untuk pengukuran arus kecil, nah itu dikembalikan lagi pada posisi umum. Nah, selanjutnya itu untuk mengukur tegangan AC. Kita pakai saklar pemilih yang 720 volt. Nah, langsung aja kita ukur. Nah, itu terbacanya tegangan AC yang mempunyai 220 terus itu terbacanya 210 volt. Nah, artinya apa? Artinya sedikit turun. Selanjutnya kita mencoba lagi untuk mengukur baterai kecil. (1,5 volt ya. Nah, berarti kita pilih skalanya itu 20 volt. Dan kita arahkan dulu ke arah V strip lurus.
Nah, itu terbaca 1,52 atau 1,53 volt. Nah, kelebihan untuk mengukur dengan menggunakan multimeter digital itu, jika kita terbalik, hasil pengukuran itu tetap akan terbaca, hanya saja menunjukkan hasil yang negatif. Nah, tanda negatif itu mengukurnya berarti kita terbalik. Nah, ini khusus ya untuk mengukur tegangan DC-nya itu. Variabel pada praktikum alat ukur laser. Alat ukur panjang. Variabel pada praktikum alat ukur penggaris. Nah, pertama variabel kontrol. Variabel kontrol itu yang penggunaannya itu disamaratakan. Nah, berarti kita menggunakan sama-sama semuanya alat ukurnya penggaris. Nah, variabel bebasnya itu benda yang diukur. Nah, misal kita mau benda yang diukur itu beda-beda. Panjang tusuk gigi, diameter uang logam, diameter tutup botol, tebal kertas. Nah, lalu yang menjadi variabel terikatnya itu adalah hasil pengukuran dari masing-masing benda yang kita ukur tadi. Dari variabel bebas maka hasilnya itu adalah variabel terikat. Jadi variabel terikat itu tergantung bagaimana variabel bebas. Nah, jika kita melakukan praktikum seperti demikian, nah maka itu kita akan menemukan ini hipotesisnya, kita akan menemukan bahwasanya panjang tusuk gigi itu lebih baik digunakan dengan menggunakan penggaris, karena penggaris itu menggunakan panjang tusuk gigi yang dimana dia itu terdapat skalanya dan cukup. Sedangkan untuk diameter uang logam itu lebih baik kita menggunakan jangka sorong, atau lebih baik lagi kita menggunakan diameter skrup. Nah, untuk menggunakan mengukur diameter tutup botol itu lebih baik kita menggunakan mikrometer skrup dibandingkan jangka sorong. Dan untuk mengukur tebal kertas maka diperlukanlah ketelitian yang paling kecil, yaitu mikrometer skrup. Nah, gitu. Jadinya variabel ini ada pada praktikum kurang lebihnya. Variabel pada praktikum jangka sorong. Alatnya jangka sorong. Nah, kontrolnya itu alatnya itu jangka sorong, semuanya sama-sama menggunakan jangka sorong. Bebasnya itu dia benda yang akan diukur. Kita akan mengukur panjang tusuk gigi, misalnya diameter uang logam dan tebal kertas. Terus terikatnya itu hasil pengukurannya. Nah, jika kita hipotesis, nah untuk panjang tusuk gigi ini tuh tidak dapat ya menggunakan jangka sorong. Maksudnya lebih baik menggunakan penggaris. Nah, untuk diameter uang logam, nah tingkat ketelitiannya itu bisa jangka sorong ataupun mikrometer skrup. Tapi untuk tingkat ketelitian lebih tinggi maka kita gunakan mikrometer skrup. Nah, untuk tebal kertas, nah ini kita harus menggunakan mikrometer skrup yang memiliki ketelitian paling kecil atau 0,01 milimeter, lebih kecil daripada jangka sorong. Nah, gitu. Jadi variabel kontrolnya itu sama-sama semuanya menggunakan jangka sorong dengan benda yang berbeda. Nah, terikatnya itu hasil pengukurannya. Jadi nanti kalau misalnya hasil pengukuran ini kita bandingkan dengan yang sebelumnya pada penggaris, nah itu kita akan terlihat bahwasanya panjang tusuk gigi itu lebih baik diukur dengan menggunakan penggaris. Nah, diameter uang logam lebih teliti menggunakan jangka sorong, tebal kertas lebih teliti menggunakan mikrometer skrup. Selanjutnya variabel pada mikrometer skrup. Nah, variabel kontrolnya itu alatnya tersebut, mikrometer skrup. Bebasnya apa? Benda yang diukur, yaitu ada panjang tusuk gigi, diameter uang logam, tebal kertas. Nah, terikatnya itu hasil pengukuran dari variabel bebasnya. Nah, jika kita melihat mikrometer skrup, nanti hipotesis kita itu adalah bahwasanya benda yang akan diukur, yang akan lebih baik diukur dengan mikrometer skrup adalah tebal kertas ataupun diameter uang logam. Kenapa panjang tusuk gigi tidak? Karena panjang tusuk gigi ini lebih baik menggunakan skala yang ada pada penggaris, ya. Itu lebih mudah, ya, dibandingkan kita menggunakan mikrometer skrup. Nah, terus misalnya
pun kalau misalkan menunjukkan panjang tusuk gigi itu kan dia kan agak kurang tidak kuat ya. Micrometerscope itu lebih baik untuk mengukur benda-benda yang keras gitu, yang keras dan kuat gitu. Karena kan nanti dia akan dijepit ya di dalam pengukurannya itu. Nah, itu lebih baik menggunakan lebih baik menggunakan micrometerscope untuk diameter uang logam atau tebal kertas, tapi untuk panjang tusuk gigi itu lebih baik menggunakan pengaris, bahkan seharusnya menggunakan pengaris gitu. Jadi kita hipotesisnya seperti itu, bahwasanya lebih baik menggunakan diameter tebal kertas itu memang digunakan untuk micrometerscope, tapi diameter uang logam kita bisa memakai micrometerscope untuk ketelitian lebih tinggi, tapi panjang tusuk gigi itu kita menggunakan penggaris. Alat ukur massa variabel pada neraca 4 lengan, yaitu variabel kontrolnya alat ukurnya itu neraca 4 lengan, bebasnya itu benda yang diukur, misalnya ada massa uang logam, ada massa uang logam yang 500, ada massa uang logam yang 1000, terus terikatnya itu hasil pengukurannya gitu. Jadi nanti kita bandingkan dengan variabel yang dengan hasil pengukuran dengan untuk massa dengan neraca digital. Ini variabel pada neraca digital. Nah, itu ada variabel kontrol, bebas, dan terikat juga. Ini kita sama. Jadi apa yang dengan neraca 4 lengan tadi, hanya mungkin nanti di dalam hasil pengukuran dengan massa uang logam dengan digital atau massa uang logam 1000 dengan neraca digital itu akan lebih tinggi tingkat ketelitiannya dibanding dengan neraca 4 lengan. Tapi tergantung skala terkecil neraca digital karena berbeda-beda. Jadi skala terkecil itu bisa sampai 0,01 gram ya. Tapi begitupun neraca 4 lengan. Cuma hanya saja neraca digital itu lebih mudah dan lebih akurat ya hasilnya. Karena kan kalau misalkan neraca 4 lengan itu kan ada gangguannya juga kan. Biasanya bebasnya itu nggak hanya benda yang diukur, mungkin ketika ada angin atau ketika kita kurang membersihkan neraca 4 lengannya gitu. Sedangkan kalau neraca digital itu akan lebih mudah dan lebih akuratnya. Alat ukur waktu. Pada stopwatch analog itu kontrolnya itu stopwatchnya, bebasnya itu sesuatu yang diukur, waktunya itu waktu yang diperlukan pegas untuk melakukan 3 getaran. Itu kan pasti berbeda-beda kan ya hasilnya. Terus terikatnya hasil pengukurannya pasti berbeda-beda dalam setiap pengulangannya gitu. Alat ukur listrik. Pada multimeter digitalnya itu bebasnya itu pasti sesuatu yang diukur, kontrolnya itu multimeter digitalnya. Nah, maksudnya pasti sesuatu yang diukur itu pasti beda. Ada yang rangkaian dipasang seri, ada rangkaian di paralel. Nah, itu diukur arusnya masing-masing. Nah, terikatnya itu hasil pengukurannya dari setiap rangkaian yang diukur. Itu untuk multimeter digital.